Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang masalah sosial. Berikut definisi masalah sosial. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Menurut Sutomo, masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Sedangkan menurut Martin S. Weinberg, masalah sosial merupakan situasi yang dinyatakan sebagai keadaan yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup penting, di mana masyarakat sepakat melakukan suatu tindakan yang guna mengubah situasi tersebut. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentuan masyarakat dan diperlukan adanya tindakan hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaikinya. Ada banyak faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya suatu masalah sosial. Secara umum, faktor tersebut meliputi faktor struktural, yaitu pola-pola hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat, dan faktor kultural, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Perubahan kedua faktor tersebut diartikan sebagai faktor utama penyebab timbulnya suatu masalah sosial. Ketika terjadi pola-pola hubungan sosial dan nilai-nilai sosial, maka akan timbul berbagai macam kemungkinan penerimaan perubahan tersebut. Kesiapan dan ketidaksiapan tersebut menyebabkan perbedaan dalam melakukan adaptasi di lingkungan sosialnya. Jika mereka sebagian besar tidak dapat siap menerima perubahan tersebut, maka muncullah masalah sosial. Penyebab masalah sosial juga dapat dikategorikan menjadi 4 jenis faktor. Yang pertama, faktor ekonomi, merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya masalah sosial. Permasalahan ini disorong oleh ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Faktor ekonomi juga bisa dijadikan acuan sebagai maju atau tidaknya suatu negara. Yang kedua, faktor budaya. Faktor ini ada karena adanya ketidaksesuaian antara nilai, norma dan kepentingan sosial yang terbenturan dengan pola masyarakat yang heterogen. Budaya terbentuk karena adanya kebiasaan yang dimaklumkan, kemudian dibiarkan, lalu menjadi karakter dan kemudian membentuk budaya. Budaya-budaya baru yang tidak sesuai dengan budaya yang sudah ada menimbulkan gejolak di dalam masyarakat, baik gejolak itu nampak atau tidak. Gejolak tersebut menampakkan adanya permasalahan sosial. Kebudayaan yang semakin berkembang pada masyarakat akan mempunyai peran yang dapat memicu timbulnya masalah sosial. 3. Faktor biologis dapat menjadi masalah sosial apabila terjadi ketidaksesuaian antara harapan terwujudnya masyarakat yang sehat dengan realita yang mengganggu stabilitas masyarakat. Terjadinya masalah sosial akibat biologi ini terjadi karena adanya penyakit menular atau minimnya pelayanan kesehatan yang memadai. 4. Faktor psikologi menjadi sebab terjadinya permasalahan sosial apabila beban hidup yang dialami suatu masyarakat terlalu berat. Gangguan psikologi atau pola pikir masyarakat yang menjauh dari kenormalan dan ketidaksesuaian emosi dalam menghadapi masalah. Dampak masalah sosial. Yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan dapat menjadi sebab sekaligus dampak masalah sosial. Kemiskinan yang berkesinambungan dapat menular seperti wabah. Kemiskinan semakin menjadi-jadi saat stratifikasi di dalam masyarakat menciptakan sekat-sekat pembatas berupa kelas sosial. Hal ini menyebabkan adanya kejanggalan dalam interaksi antara seseorang yang berada di satu kelas ekonomi dengan orang yang kelas ekonominya ada di bawah atau atasnya. 2. Dampak kejahatan atau kriminalitas. Permasalahan sosial yang tidak diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat akan memunculkan kejahatan atau kriminalitas. Kejahatan terjadi karena adanya perubahan sosial atau ekonomi. Masalah kependudukan, kesulitan ekonomi, pemerintahan yang lemah dan KKN, atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kejahatan dapat dipelajari seseorang melalui media apapun, termasuk interaksi dengan orang-orang yang dekatnya. Permasalahan sosial yang melahirkan kejahatan dapat melahirkan kejahatan-kejahatan yang lain. Kemungkinan, organisasi-organisasi kejahatan yang tumbuh subur dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. 3. Disorganisasi keluarga. Permasalahan sosial dapat menyebabkan perpecahan keluarga sebagai unit terkecil dalam kelompok masyarakat.
Perpecahan ini muncul karena anggota di dalam keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal, kebutuhan sebagai keluarga. Pada dasarnya, disorganisasi keluarga terjadi karena ketidakmampuan atau keterlambatan untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan ekonomi yang baru. Dampak keempat, pengangguran muncul karena sumber daya manusia yang rendah, malas belajar, lesunya otonomi, atau karena kurangnya lapangan pekerjaan. Dampak kelima, ketidakadilan terjadi karena adanya pihak yang melanggar batas pihak lain, tetapi tetap dibiarkan dan tidak diberikan fasilitas untuk mendapatkan keadilan. Dampak keenam, masalah penduduk permasalahan sosial yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan perkembangan penduduk yang tidak merata antara satu daerah dengan yang lain. Masalah penduduk terbagi menjadi dua masalah besar. Yang pertama, masalah kuantitas meliputi jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, dan kepadatan penduduk. Yang kedua, masalah kualitas yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan tingkat penghasilan. Solusi permasalahan sosial. 1. Mengembangkan industri kecil di pedesaan. Langkah ini dapat mencegah kemiskinan rakyat desa, memeratakan pembangunan, dan mencegah terjadinya arus urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota. Pengembangan industri merupakan satu langkah yang utuh, mulai dari sosialisasi, penanaman motivasi dan mindset, seleksi pembinaan, bantuan modal, dan bantuan pemasaran dan manajemen usaha. Dengan adanya langkah yang komprehensif, dapat dibayangkan jika banyak industri yang beroperasi di pedesaan, masyarakat desa memiliki penghasilan yang bervariasi dan hal ini akan mengurangi permasalahan sosial yang ada. 2. Meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan stabilitas modal. Tenaga kerja yang sebelumnya sudah ada diberikan pembinaan yang lebih intens untuk kemudian dipindahkan ke wilayah yang lapangan kerjanya lebih luas. Demikian agar mereka mempunyai daya saing dengan tenaga kerja lainnya. Sementara stabilitas modal adalah untuk memindahkan industri dari tempat yang sudah terlalu banyak lapangan kerja ke tempat yang lebih banyak penganggurannya. Hal ini dilakukan agar tercapai pemerataan lapangan kerja. Solusi yang ketiga, menanamkan nilai-nilai moral dan agama. Dengan memberikan ajaran agama dan nilai-nilai moral yang ada pada masyarakat dapat mengurangi risiko terjadinya permasalahan sosial. Bukan hanya itu, nilai-nilai moral dan agama dapat memperkuat iman seseorang sehingga jauh dari tindak kejahatan. Solusi yang keempat, memberikan bantuan asuransi kesehatan. Kesehatan masyarakat sangat perlu diperhatikan karena sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Selain itu, masyarakat yang sehat menggambarkan bahwa negara itu jauh dari permasalahan sosial. Solusi kelima, memberikan program beasiswa. Tidak sedikit orang yang sangat ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi tidak memiliki biaya, sehingga orang tersebut tidak bisa mendapatkan ilmu yang sudah diidam-idamkan. Oleh karena itu, dengan memberikan program beasiswa bagi seseorang yang punya keahlian khusus, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Solusi keenam, memberikan bantuan langsung tunai atau BLT. Masyarakat yang kesulitan secara ekonomi merupakan salah satu tanda akan memunculkan permasalahan sosial. Oleh karena itu, dengan memberikan BLT, masyarakat yang kesulitan secara ekonomi akan merasa sedikit terbantu.